innaka hamidum majid. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Baitul Syukur yang berbahagia dan insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada hari ini Jumat 14 Maret 2025 kita sudah berada di hampir pertengahan bulan Ramadan, dan seperti biasa Masjid Baitul Syukur menyelenggarakan kajian baca subuh tafsir Al-Marughi yang saat ini sudah sampai pada surat Al-Baqarah, insyaallah nanti ayat 62. Untuk meningkat waktu, karena di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz kita, Ustaz Furqan Hasbi LCMBDI, maka marilah kajian baca subuh Masjid Baitul Syukur kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada yang terhormat Bapak Ustaz Furqan Hasbi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada hari ini kita jumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan siang Ramadan dengan sempurna dan sampai hari raya tetap kuat. Insyaallah kita ahlul jannah. Amin. Berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW yang telah sempurna mengajarkan Islam. Dan di antara ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita baca dari kitab Al-Marughi, dari ayat per ayat kita sekarang sampai pada ayat 62. Silakan Bapak Ibu yang membawa bukunya buka halaman 140 ayat 62. Kita akan baca satu ayat ini dengan keterangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sungguh orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi,
orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'i, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya. Mereka tidak takut dan tidak akan bersedih hati. Kita baca keterangan ringkasnya. Sesudah Allah mencela orang Yahudi dalam ayat-ayat yang telah lalu, menerangkan tentang kehinaan dan kemiskinan yang menimpa mereka dan kemurkaan Allah kepada mereka karena berbuat durhaka dan ingkar kepada ayat-ayat Allah, membunuh nabi-nabi, melanggar hukum agama, meninggalkan perintah-perintahnya, dan menyalahi syariatnya. Maka di ayat ini disebutkan tentang keadaan orang-orang yang berpegang teguh pada tali agama yang kuat dari setiap bangsa dan umat yang mengikuti petunjuk nabi-nabi, lalu mengikuti salah satu syariat agama dari agama-agama dahulu, serta benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hatinya penuh dengan cahaya keyakinan. Mereka adalah orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Sebelum masuk tafsirnya, sedikit tambahan. Ayat ini menyebut 4 golongan, yaitu disebut dengan amanu, yaitu orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, alladzina hadu, mereka kaum Yahudi yang menisbahkan kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Wan Nasoro, ini dinisbahkan kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini yang keempat yang perlu kita kaji kembali, yaitu as-Sabi'in. Ini ikut ke Nabi siapa? Nah, ini yang mungkin nanti kita perlu cari lebih jauh lagi, karena tidak populer seperti halnya kaum Yahudi maupun Nasrani. Tapi di sini diberi syarat man amana billah wal yaumil akhir, yaitu intinya mau itu Yahudi, Nasrani atau Sabi'in, selama mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, diiringi dengan amal soleh, itu akan mendapatkan imbalan. Falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi mereka nanti akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, artinya masuk surga. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak takut dan tidak akan bersedih hati. Ini adalah puncak dari perjalanan hidup manusia. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ayat-ayat sebelumnya yang tadi sudah diawali di keterangan ringkas, mencela orang Yahudi. Jadi datangnya atau turunnya Al-Quran ini dalam rangka mengingatkan, bahkan meluruskan dan mengembalikan
ajaran Nabi Musa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh kaum Yahudi atau juga orang-orang Nasrani, tapi di sini lebih kepada Bani Israel. Nah, Bani Israel ini sebenarnya sebelum Nabi Musa sudah ada, karena kita masih ingat Bani Israel dimulai dari putra-putranya Nabi Yakub, karena nama lain dari Nabi Yakub itu Israel, atau Israel sama dengan Yakub putra Ishak yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sementara Nabi Musa itu jauh sesudahnya, tapi terkesan agama dimulai seakan-akan dari Yahudi, padahal sebelumnya juga sudah ada syariat Allah yang diturunkan kepada para nabi. Tapi dalam Al-Quran banyak kritikan terhadap Bani Israel yang keluarga besarnya banyak menjadi nabi dan rasul, terutama mereka yang membaca kitab Taurat. Awalnya tentu mereka di jalan yang benar, mereka lurus mengikuti syariat Nabi Musa. Tapi semakin jauh dari Nabi Musa, semakin banyak penyelewengan, semakin banyak perubahan-perubahan. Dan itu juga menimpa kaum Nasrani. Setelah Nabi Isa yang membawa kitab Injil, umatnya pun banyak yang menyeleweng. Nah, ketika Al-Quran turun, ini dalam rangka mengembalikan ajaran yang benar. Lalu umat Islam di posisi mengikuti Nabi Muhammad SAW yang juga ajarannya ada yang terkandung di dalam Taurat, ada yang terkandung di dalam Injil. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah umat Islam masih berpegang teguh dengan Al-Quran? Seperti zaman kita sekarang, kalau dilihat dan dicek atau kasarnya dikoreksi lagi, apakah benar kita sudah sesuai Al-Quran dalam beragama, dalam menjalani kehidupan? Ini hanya sekedar suudon. Jangan-jangan kita yang mirip Yahudi, jangan-jangan kita juga seperti Nasrani. Jadi artinya menyeleweng dari pedoman Al-Quran. Jadi Yahudi menyeleweng dari Taurat, Nasrani juga menyeleweng dari Injil. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Nah, inilah pentingnya kita gerakan pembaharuan, gerakan perubahan, yaitu ar-ruju' ilal kitabi was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang harus kita terus gerakan, kita gaungkan. Jangan sampai umat Islam menyeleweng dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadisnya. Kalau mengaku umat Islam sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi kok tidak sejalan dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan petunjuk Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, terus apa bedanya dengan Yahudi dan Nasrani? Sementara sudah tidak ada lagi yang meluruskan, ya, karena Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Nah, ini hanya sekedar tambahan untuk renungan kita. Walaupun ayat sebelum ayat 62 ini kritikan, bahkan mencela, ya, kaum Yahudi. Nah, tapi di ayat 62 ini unik. Mau Yahudi,
mau Nasrani, bahkan satu golongan lagi as-sobiin, selama mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beramal soleh, mereka dijamin masuk surga. Nah, mari kita baca tafsirnya. Dimulai dari huruf A. Ini awal dari ayat 62 ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sungguh orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi. Ini lalu dirinci sekilas. Siapa orang-orang mukmin itu? Yaitu orang-orang yang membenarkan Rasulullah SAW, bahwa kebenaran yang dibawakan kepada mereka itu adalah dari Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang masuk menjadi kaum Yahudi, yaitu pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian siapa orang Nasrani? Mereka dinamakan demikian, ya disebut Nasrani, karena Maryam alaihissalam membawa Isa alaihissalam singgah di suatu kampung bernama Nazaret. Ini nama tempat Nazaret. Tapi tidak lebih jauh dari itu. Kalau secara bahasa, Nasrani kaum penolong sebenarnya. Kemudian yang keempat, orang-orang Sabi adalah ahli tauhid juga, tetapi percaya kepada pengaruh bintang terhadap nasib manusia dan mengakui sebagian nabi. Nah, ini yang unik. Mereka ahli tauhid, tapi ada kepercayaan pada bintang dan mengakuinya hanya sebagian nabi. Tapi di ayat ini dijamin masuk surga. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Ya, memenuhi syarat tentunya iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, dan beramal soleh. Nah, ini mungkin perlu dikaji lebih jauh, tapi sayang di buku ini kelihatannya hanya singkat saja. Siapa saja di antara mereka? Ya, maaf, di sini kemudian selanjutnya huruf B. Siapa saja benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, yaitu terjemahan dari man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Jadi 4 golongan orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'i. Kalau mereka beramal soleh, siapa saja di antara mereka menghias diri dengan iman yang murni kepada Allah, hari kebangkitan dan hari berkumpul di akhirat, serta berbuat kebaikan, yaitu amal soleh. Nah, ini jaminannya adalah maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya. Mereka tidak takut dan tidak akan bersedih hati. Nah, ini dengan ayat selanjutnya, yaitu falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini sebenarnya pengulangan dalam menjelaskan. Maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya, mereka tidak takut dan tidak akan bersedih hati. Mereka memperoleh pahala bagi perbuatan mereka yang baik di sisi Tuhannya. Mereka tidak takut menghadapi keadaan hebat pada hari kiamat, karena telah mempersiapkan diri untuk menghadapinya
dan mereka tidak sedih meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya jika mereka telah meyakini kenikmatan yang Allah janjikan kepadanya. Ringkasnya, orang mukmin jika ia menetapi imannya tidak berubah sedikit pun. Orang Yahudi, Nasrani, dan Sobi'i jika mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ajaran-ajarannya, hari kemudian beramal soleh dan tidak berubah imannya hingga mati dalam keadaan demikian, maka mereka akan beroleh pahala di sisi Tuhannya karena amal baik mereka. Mereka tidak punya rasa takut dan tidak merasa sedih. Ini sebelum kita lanjut sedikit mengulang lagi bahwa mengesankan apapun agamanya. Nah, ini yang kemudian sebagian umat selain Islam mereka tidak mau dianggap bukan umat beriman, sehingga seperti di Indonesia mereka tidak sudi seperti bahasa kitanya Kristen dianggap orang kafir. Jadi mereka maunya kami juga kaum beriman, atau mungkin orang Yahudi juga tetap kami juga beriman. Nah, makanya di Indonesia ada kritikan agar umat Islam menggunakan umat selain umat Islam pakai non muslim gitu. Jadi jangan menggunakan selain umat Islam kafir. Dalam pembahasan ayat ini memang ada semacam pembenaran terhadap itu. Tapi nanti di sisi lain ayat-ayat yang berkaitan dengan keyakinan umat Yahudi yang mengakui Uzair ibnullah, jadi penyelewengannya adalah umat Yahudi mengakui adanya Tuhan, yaitu anak Tuhan Uzair. Kemudian juga keyakinan Nasoro, yaitu bahwa ada istilah Trinitas, Salisu Salasa. Jadi iman kepada Allah, tapi juga bersama dengan itu menjadikan Nabi Isa Tuhan. Kemudian ada Roh Kudus. Nah, ini yang kemudian diistilahkan sebagai kaum musyrikin. Nah, ini memang agak unik ya. Satu sisi Yahudi dianggap umat yang kafir, bahkan musyrik. Demikian pula orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga disebut orang kafir, bahkan musyrik dalam akidahnya. Maka kalau boleh kita bahasakan, ini sebenarnya bahasa rayuan. Maksudnya, biarkanlah kalian mengaku sebagai Yahudi, mau kalian mengaku sebagai Nasrani, yang penting iman, yang penting bertauhid, yang penting mengakui ya, kalau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, itu seharusnya juga percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi secara tidak langsung sedang merayu mereka biar mau mengakui kenabian Muhammad SAW. Nah, yang sulit orang Yahudi itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kita sedikit membacakan secara singkat bagaimana Nabi Muhammad SAW sering berkunjung ke kaum Yahudi yang ada di Madinah. Di sana ada 4 kabilah Yahudi besar di Madinah. Mereka mengaku sebagai orang beriman. Mereka punya syariat yang rujukannya kepada Nabi Musa. Sebagaimana kita tahu ketika Nabi Muhammad SAW belum mendapatkan syariat siam Ramadan atau puasa di bulan Ramadan, itu Nabi Muhammad mendapatkan ilmu puasa justru dari orang Yahudi. Ini hanya sekedar membaca sejarah masa itu.
bahwa di bulan Muharram sebelum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa Ramadan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan puasa Asyura. Dan puasa Asyura itu dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi Muhammad mendapatkan ilmu puasa Asyura dari orang Yahudi. Ketika berkunjung, mereka sedang berpuasa. Nabi pun bertanya, "Mahadza? Ini puasa apa? Atau ini hari apa?" Akhirnya orang-orang Yahudi beri penjelasan, "Hadza yaumun sholih." Ini tuh hari baik. Lalu kenapa disebut hari baik? Dijelaskan oleh orang Yahudi bahwa najallahu bihi Musa min aduwi Fir'aun wa junudi, bahwa hari ini adalah Allah menyelamatkan, artinya sebagai bentuk sejarah kenangan tanggal 10 Muharram yang kemudian diistilahkannya Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, sebagai hari sangat bersejarah karena keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, dari kejaran para tentaranya yang kemudian selamat, dan Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukron lillah, yaitu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini kita ulang-ulang sejarahnya. Bahkan kemarin sebelum Ramadan kita baca kisah ini, yang intinya bahwa mendengar keterangan Yahudi, Nabi Muhammad SAW langsung memberi tanggapan dan komentar yang agak tegas. Nahnu ahaqqu minkum bi Musa, kata Nabi Muhammad SAW, kami lebih berhak meneladani Nabi Musa daripada kalian, wahai orang Yahudi yang banyak menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Lalu dibalik ketegasan Nabi Muhammad terhadap orang-orang Yahudi itu, tapi Nabi Muhammad mengambil ilmu puasanya. Bahkan Nabi pulang dari kunjungan ke Bani Israel Yahudi itu, lalu amaro ashabahu bisyami, Nabi memerintahkan puasa tanggal 10 Muharram yang disebut dari Asyura tadi kepada para sahabatnya. Dan ini adalah awal puasa wajib di kalangan umat Islam. Jadi artinya bahwa Yahudi juga ada ajaran yang baik, ada ajaran yang benar. Bahkan mereka juga sebenarnya kalau mau mengikuti Taurat dengan baik, mereka harus bertauhid. Mereka mengesahkan Allah, mereka percaya hari kiamat, dan mereka juga seharusnya beramal soleh. Jadi Yahudi yang lurus, Yahudi yang baik, ya, yang tidak merubah ajaran Nabi Musa, ini dalam ayat 62 surat Al-Baqarah memberi jaminan falahum ajrum inda rabbihim, mereka nanti mendapatkan pahala di sisi Allah alias masuk surga. Nah, masalahnya orang-orang Yahudi masihkah berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagaimana masihkah orang Nasrani berpegang teguh dengan kitab Injil? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, ini juga kita ajukan pertanyaan kepada kita sebagai umat Islam, masihkah umat Islam benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran? Nah, ini pertanyaan juga untuk keseimbangan. Ya, paling tidak kita sudah banyak ya merujuk kepada Al-Quran. Bahkan boleh dibilang Al-Quran kita baca terus dan tidak ada perubahan, bahkan dihafal ya banyak orang. Sementara seperti Injil, seperti Taurat, ini kan tidak ada kepastian
autentikan orisinilnya kitab itu, sehingga masih dipertanyakan adakah perubahan dalam kitab-kitabnya itu. Nah, sementara Al-Quran kita mendapatkan jaminan keutuhannya. Nah, ini hanya sekedar untuk menambah keterangannya. Jadi bahasa-bahasa yang menunjukkan kalau mereka tetap beriman, bertauhid sesuai dengan ajaran yang disampaikan Nabi Musa, dan juga orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa, itu pasti akan masuk surga. Jadi adalah jaminan, karena pada prinsipnya Nabi Muhammad SAW mengakui kebenaran ajaran Nabi Musa, mengakui kebenaran ajaran Nabi Isa, dan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW pada dasarnya sama. Misinya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan oleh karena itu kaum Sobiin termasuk kelompok yang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena mereka dianggap ahlul tauhid juga. Nah, ini yang sayangnya tidak detail tentang as-Sobiin, tapi coba kita baca berikutnya sedikit, bahwa di sini ada tambahan keterangan. Jadi dasar kebahagiaan adalah iman yang benar, yang menguasai jiwa manusia, dan amal soleh yang menjadi pelengkap bagi kebahagiaan itu, serta jaminan akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Yang masih saya cari adalah keterangan terkait dengan as-Sobiin. Tadi barusan saya mencoba melacak terkait dengan keterangan siapa mereka as-Sobiin. Ada beberapa keterangan di sini. Kata Sobiin dari as-Sobi'ah, ya. Ini saya baca dari bahasa Arab. As-Sobi'ah al-waridu dzikruhum fil Quran. Jadi kata Sobi'ah yang dalam ayat ini Sobi'in yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, dzukiru ala halain, disebutkan dalam dua keadaan, yaitu halat tauhid wal iman. Itu dalam keadaan mereka bertauhid dan tetap iman. Wan najah yaumul qiyamah, dan mereka selamat pada hari kiamat. Itu yang kita baca di dalam surat Al-Baqarah tadi, dan ini juga terdapat di surat Al-Maidah. Nah, ini tambahan ayat 69 dengan kalimat yang hampir sama. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara. Nah, antara ayat 62 di surat Al-Baqarah dengan ayat 69 di surat Al-Maidah, itu perbedaannya kata nasara di surat Al-Baqarah ini, ya, ayat 62 disebut lebih dulu, yaitu setelah kaum Yahudi, Nasrani, Nasara, baru Sobiin. Sementara di surat Al-Maidah justru as-Sobiun lebih dulu dari kaum Nasara. Maka disebut walladzina hadu was-sobiuna wan nasara. Nah, mungkin Bapak Ibu yang membawa mushaf bisa melihat surat Al-Maidah ayat 69. Ya, itu didahulukan kata Sobiun, baru Nasara di ayat 69 surat Al-Maidah itu. Tapi berikutnya ada kesamaan. Man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini sama di surat Al-Maidah maupun surat Al-Baqarah ini. Lalu ada juga di surat Al-Hajj, ya,
ayat 17. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara. Nah, ini ada penyebutan lagi kata sabiin dan mendahului kata nasor. Jadi kata sabiin lebih dulu dari kata nasor. Bahkan ada tambahan lagi wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Dalam surat Al-Hajj ayat 17 itu tidak ada kata-kata yang menunjukkan mereka dijamin masuk surga, tapi Allah yang akan memisahkan mereka nanti masing-masing dari kiamat. Keterangan di sini wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi wasfi halihim ala aqwalin katsirah. Para ulama itu berbeda pendapat di dalam menggambarkan siapa mereka orang sabiqun itu. Di antaranya qala Ibnu Jauzi rahimahullah taala fa amma sabiqun qala Zujaj makna sabiin al-kharijuna min dinin ila dinin. Jadi adapun as-sabiun mereka adalah sebagaimana diterangkan ahli bahasa Az-Zujaj, makna sabiin adalah al-kharijuna min dinin ila dinin, mereka yang keluar pindah-pindah dari satu agama ke agama yang lain. Yuqal soba fulan idza kharaja min dini, disebutkan soba seseorang kalau dia keluar dari agamanya. Ini secara bahasa. Kemudian wafis sabiin sab'atu aqwal. Adapun keterangan terkait dengan siapa sabiin itu ada 7 pendapat. Nah, ini dalam rangka menambahkan keterangan as-sabiin. Karena kalau kita mendengar kata Yahudi sudah familiar, mendengar kata Nasoro itu juga sering kita dengar. Tapi sabiin, nah ini yang unik, mereka kok dijamin masuk surga ya. Nah di sini ada di antara perkataannya ahaduha annahu sinfun minan nasor. Salah satu pendapat mengatakan ini bagian dari kelompok kaum Nasrani. Ya, al-yanu qaulan minhum wa musahuna al-mulhaqah aw saturusi. Nah, jadi mereka lebih lembut ucapan mereka, dan ini diriwayatkan sumbernya dari sahabat Ibnu Abbas ya. Kemudian yang kedua pendapat terkait siapa itu sabiin, annahum qaumun bainan nasara wal majus. Jadi satu kaum atau golongan yang mereka keyakinannya antara keyakinan orang Kristen dan orang Majusi. Nah tadi ada keterangan mereka ahli tauhid tapi percaya kepada bintang-bintang tadi sebagai ketetapan nasib. Kemudian sumbernya dari Mujahid ya. Tapi uniknya di sini disebutkan laisa lahum dinun. Mereka sebenarnya nggak punya patokan agama. Pendapat yang ketiga, ini saya baca saja dulu. Annahum qaumun bainal yahudi wan nasara. Mereka adalah golongan dari Yahudi, antara Yahudi dan Nasrani. Ini diambil dari sahabat Sa'id bin Jubair. Kemudian pendapat yang keempat, kaumun kal majus, golongan seperti kaumnya Majusi. Ini diambil dari Qaulul Hasan ya, jadi ada yang berpendapat namanya Al-Hasan. Kemudian wal khamis firqah min ahli kitab yaqra'una zabur. Nah ini pendapat kelima, sabiin itu mereka kelompok dari ahlul kitab yang membaca kitab Zabur. Nah kalau begitu ini umatnya Nabi Daud. Nah ini jadi
Ini pendapat kelima agak mending. Artinya dari sisi mereka berarti kelompok dari umatnya Nabi Daud, karena pedomannya adalah kitab Zabur. Nah, kalau umat Islam Al-Quran, umat Yahudi Taurat, umat Nasrani Injil, kemudian Sobiin Zabur. Ini agak penting ini. Akhirnya ada pedomannya, yaitu kitab suci. Kemudian pendapat yang keenam, tadi pendapat kelima ini dikatakan oleh Abdul Aliyah. Kemudian pendapat yang keenam, kaumun yusalluna ilal qiblah, yaitu kaum yang sholatnya menghadap kiblat. Wa ya'budunal malaikah. Nah, ini unik lagi. Mereka menyembah para malaikat. Wa yaqra'una zabur. Mereka membaca kitab Zabur. Qalahu Qatadah. Ini pendapat Qatadah. Ini ahli tafsir juga. Tapi kok ada kata menyembah malaikat, kan jadi syirik ini. Kemudian wasabi, pendapat yang ketujuh. Ini karena tadi bilang ada 7 pendapat, ini pendapat yang terakhir. Kaumun yaquluna la ilaha illallah faqat. Itu satu golongan yang mereka menyatakan, mengucapkan la ilaha illallah. Ini lebih dekat lagi, yaitu disebut ahlu tauhid. Walaysa lahum amalun wala kitabun wala nabiyyun. Tapi mereka enggak punya satu amalan, enggak punya pedoman kitab, dan tidak memiliki nabi. Nah, ini adalah Sobiin. Ini menurut Qalahu Ibnu Zaid. Yang berpendapat adalah Ibnu Zaid. Ini diambil dari kitab Zadul Masir, salah satu kitab tafsir. Kemudian keterangan berikutnya, lakin alladzi yufhamu majhul ayat, namun ya, yang dipahami dari kumpulan ayat-ayat yang menyebut kata Sobiin, anna Sobi'ah laisu ummah wahidah, bahwa Sobi'ah atau Sobiin tadi bukanlah satu umat, bahkan fihim al-mu'min wal kafir. Di antara mereka ada yang beriman, ada juga yang kafir. Selanjutnya, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menurut Ibnu Qayyim, wa qad ikhtalafan nas fihim ikhtilafan katsiran. Banyak orang di dalam membahas tentang Sobiin ini berbeda pendapat yang cukup banyak. Wa ashkala amrahum alal a'immah li adamil ihata bimadhabihim wa dinihim, dan menjadi problem urusan mereka bagi para a'immah, ya, para ulama. Kenapa? Karena tidak adanya mereka punya pedoman madhab maupun agama. Nah, ini yang unik lagi. Lalu qultu as-Sobi'ah ummah kabirah. Kata Ibnu Qayyim, saya berpendapat Sobi'ah itu satu umat besar, fi musa'id wasyaqi. Di golongan mereka ada yang bahagia, ada yang sengsara. Wahia ihdal umamil munqasamah ila mu'min wa kafir. Dan itu umat yang terbagi, ada golongan beriman, ada golongan yang kafir. Fa innal umam qabla mab'atsin nabi sallallahu alaihi wasallam namani. Dan sungguhnya umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 macam. Namun kufar asqiya kulluh. Dan satu macam mereka adalah golongan orang-orang kafir yang sengsara semuanya. Laisa fihim sa'id, tidak ada kebahagiaan. Ka'abadatil awthan wal majus, bagaimana para penyembah berhala dan kaum majusi. Kemudian kelompok yang kedua, namun munqasamuna ila sa'idin wa syaqi, yaitu terbagi kepada orang yang bahagia dan sengsara. Wahum al-yahud wan nasara was-Sobi'ah.
Mereka adalah kaum Yahudi, Nasrani, dan Syafi'ah. Dan masih panjang penjelasannya, tapi sayang waktunya habis. Ini hanya sekedar untuk tambahan. Monggo nanti Bapak Ibu yang pengen mendapatkan penjelasan lebih luas bisa cari saja ya terkait dengan keterangan siapa mereka kaum Syafi'ah, karena dalam ayat ini dijamin masuk surga dengan syarat mereka beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, dan mereka beramal soleh. Demikian pula juga orang Yahudi, orang Nasrani, kalau mereka iman kepada Allah dengan benar dan mereka percaya pada hari akhirat dan beramal soleh sesuai aturan, juga dijamin masuk surga. Dan ini juga tentu berlaku bagi orang-orang beriman yang percaya pada Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, saya baca lebih cepat. Imam Ghazali berkata, sikap manusia terhadap kenabian Muhammad terbagi 3 golongan. 1. Orang yang tidak mengetahuinya sama sekali. Orang ini jelas selamat. Yang kedua, orang yang telah menerima dakwah yang benar tetapi tidak mau memikirkan dalil-dalilnya, entah karena mengabaikan atau menolak lagi congkak. Orang seperti ini jelas akan dihukum. Yang ketiga, golongan yang ada di antara pertama dan kedua, mereka mendengar nama Muhammad tetapi belum mengetahui sifat dan keadaannya. Bahkan sejak awal telah mereka dengar ada seorang pendusta dan pemalsu bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi. Seperti halnya dengan anak-anak kita yang mendengar ada pendusta bernama Muqaffa mengaku menjadi nabi secara palsu. Mereka ini menurut pendapat saya sama dengan golongan pertama, karena mereka selain belum mendengar namanya juga belum mendengar sifat-sifat ya sebalik dari pendusta dan pemalsu. Sedangkan mereka ini telah mendengar sifat-sifat sebaliknya. Hal ini tidak mendorong untuk mencari kebenaran. Ini kutipan dari pendapat Imam Ghazali. Allahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya hanya bisa membaca apa yang tertulis, tapi belum banyak menambahkan keterangan-keterangan yang lebih tuntas. Tapi mudah-mudahan yang dibacakan sudah mendapat manfaat dan menjadi ilmu yang bisa menjadi panduan dan pedoman buat kita semuanya. Amin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.